Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Syarbila dan rekan saya Anak Kinanti akan menjelaskan mengenai cara menjawab lembar kerja siswa hasil percobaan GLB dan GLBB. Yang pertama, data hasil pengamatan. Setelah kita menempelkan pita pada kertas milimeter blok, kita akan menentukan jarak dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Pada pita yang pertama, atau pada waktu 0,2 sekon, kita mengukur dengan penggaris didapatkan 8 cm dan diubah ke dalam meter sehingga 0,08 meter. Selanjutnya kita menentukan kecepatan dengan menggunakan rumus jarak dibagi waktu sama dengan 0,08 dibagi 0,2 sama dengan 0,4 meter per sekon. Data selanjutnya atau pada waktu 0,4 sekon kita mengukurnya dengan menggunakan penggaris lagi. Didapatkan 8,2 cm, kemudian kita ubah ke meter, sehingga mendapatkan hasil 0,082. Untuk menentukan jarak pada waktu kedua atau pada waktu 0,4 sekon, maka kita menjumlahkan jarak dengan hasil jarak pada waktu 0,2 sekon, sehingga 0,082 meter ditambah 0,08 meter, didapatkan hasil 0,162 meter. Untuk menentukan kecepatan sama dengan sebelumnya, yakni jarak dibagi waktu, sehingga kita dapatkan hasil 0,405 meter per sekon. Untuk data yang ketiga, atau pada waktu 0,6 sekon, kita hitung lagi, kita mendapatkan 7,9 cm. Kemudian kita ubah ke meter, sehingga 0,079 meter ditambah hasil perhitungan jarak pada waktu 0,4 sekon, sehingga kita menjumlahkannya 0,079 meter ditambah 0,162 meter, didapatkan hasil 0,241 meter. Untuk menentukan kecepatan, maka jarak dibagi waktu sama dengan 0,241 dibagi 0,6 sama dengan 0,402 meter per sekon. Lanjut pada data yang keempat. Pada data yang keempat atau pada waktu 0,8 sekon, kita tentukan lagi, kita ukur menggunakan penggaris, didapatkan hasil 8,2 cm. Kemudian kita ubah ke meter, sehingga 0,082 meter. Selanjutnya kita jumlahkan dengan jarak pada waktu 0,6 sekon, sehingga 0,082 meter ditambah 0,241 meter sama dengan 0,323 meter. Lalu kita menghitung kecepatan dengan menentukan jarak dibagi waktu, sehingga 0,323 dibagi 0,8 sama dengan 0,404 meter per sekon. Lanjut pada data yang kelima atau pada waktu 1 sekon. Kita ukur menggunakan penggaris mendapatkan hasil 7,9 cm. Diubah lagi ke meter sehingga 0,079 meter. Selanjutnya kita tambahkan dengan jarak sebelumnya atau pada waktu 0,8 sekon, sehingga 0,079 meter ditambah 0,323 meter sama dengan 0,402 meter. Untuk menentukan kecepatan, yakni jarak dibagi waktu, sehingga 0,402 dibagi 1 sama dengan 0,402 meter per sekon. Selanjutnya, pada grafik GLBB. Selanjutnya kita akan bahas cara mengisi tabel pada percobaan gerak lurus berubah beraturan. Sama seperti GLB, di sini langkah pertama kita siapkan dulu penggarisnya untuk mengukur panjang dari bagian-bagian di grafik. Nah, di sini di bagian pertama kita hitung jaraknya. Di sini diperoleh jarak sebesar 0,042 meter. Di sini dari senti kita jadikan meter. Kemudian kita cari kecepatannya dengan membagi jarak dan waktu, sehingga diperoleh hasil kecepatannya 0,201 meter per detik. Lalu di jarak yang kedua atau di bagian pita yang kedua, di sini diperoleh jarak sebesar 0,1 meter. Ini dari penjumlahan
di bagian yang kedua 0,058 meter ditambah dengan bagian yang pertama ini 0,042 meter sehingga diperoleh hasil 0,1 meter. Selanjutnya dicari kecepatan dengan membagi jarak dengan waktu sehingga diperoleh kecepatannya 0,25 meter per detik. Sama seperti langkah sebelumnya, kita cari dulu jaraknya dengan menjumlahkan panjang yang terukur di bagian ketiga ini sebesar 0,078 meter dengan panjang sebelumnya yaitu 0,1 meter sehingga diperoleh jarak 0,178 meter. Kemudian dicari kecepatannya dengan membagi jarak dan waktu sehingga diperoleh kecepatan 0,297 meter per detik. Di pita yang keempat ini diperoleh panjang sebesar 0,089 meter, kemudian dijumlahkan dengan panjang sebelumnya 0,178 meter sehingga diperoleh jaraknya 0,267 meter. Kemudian kita cari kecepatannya dengan membagi jarak dan waktu sehingga diperoleh kecepatannya 0,333 meter per detik. Selanjutnya di data yang kelima diperoleh panjang lintasannya di sini yaitu 0,107 meter dijumlahkan dengan panjang sebelumnya yaitu 0,267 meter sehingga diperoleh jarak total 0,374 meter. Kemudian dicari kecepatannya dengan membagi jarak dan waktu sehingga diperoleh kecepatan 0,374 meter per detik. Selanjutnya ada analisis data pengamatan. Yang pertama, pada GLB atau graf lurus beraturan, kita telah mendapatkan tabel data percobaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, samakah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh setiap potongan pita? Dari sini, dari tabel data percobaan, kita menentukan selang waktu. Mula-mula yang pertama selang waktu 0,2 dikurangi 0 sama dengan 0,2 sekon. Kemudian selanjutnya, pada selang waktu kedua, maka 0,4 dikurangi 0,2 sama dengan 0,2 sekon. Yang ketiga, 0,6 dikurangi 0,4 sama dengan 0,2 sekon. 0,8 dikurangi 0,6 sama dengan 0,2 sekon. 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2 sekon. Jadi dari sini kita dapat melihat atau dapat menentukan bahwa selang waktunya sama, yakni sebesar 0,2 sekon. Pertanyaan yang kedua, samakah panjang setiap potongan pita? Dari sini kita menentukan dari jarak. Mula-mula kita hitung pada jarak yang pertama 0,08 dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena ini merupakan pengukuran yang pertama, sehingga 0,08 dikurangi 0 sama dengan 0,08. Kemudian yang kedua, 0,162 dikurangi 0,08 sama dengan 0,082. Yang ketiga, 0,241 dikurangi 0,162 sama dengan 0,079. 0,323 dikurangi 0,241 sama dengan 0,082. Yang kelima, 0,402 dikurangi 0,323 sama dengan 0,079. Nah, dari sini kita dapat menentukan atau menyimpulkan bahwa panjang setiap potongan pita ini hampir sama, yakni rata-rata panjang pita setiap potongan pita adalah 0,08 meter. Pertanyaan nomor 3. Buatlah kurva dengan menghubungkan titik-titik pada puncak masing-masing potongan kertas. Didapatkan kertas milimeter blok yang telah kita tempeli dengan pita kertas. Kita menghubungkannya pada puncak pita kertas, sehingga kita mendapatkan garis horizontal seperti ini. Nah, dari sini secara umum kita mendapatkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada GLB sebagai berikut. Lanjut pertanyaan 4. Bagaimana bentuk kurva yang dihasilkan? Kurva atau grafik VT yang dihasilkan berbentuk garis lurus berbentuk horizontal.
Lanjut pertanyaan yang kelima, jelaskan artifisis dari grafik tersebut. Nah, dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa kecepatan benda pada gerak lurus beraturan atau GLB ini selalu tetap ditunjukkan dari garis lurus horizontal pada grafik GLB. Jadi, kecepatan benda pada GLB ini selalu tetap untuk waktu kapanpun. Pertanyaan yang keenam, jika perpindahan tiap selang waktu, delta T adalah kecepatan, menyatakan besaran apakah sumbu vertikal kurva? Pada sumbu vertikal kurva ini menyatakan kecepatan. Sehingga pada pertanyaan nomor 6 ini jawabannya kecepatan. Pertanyaan nomor 7, bagaimana nilai besaran tersebut berubah atau konstan? Nah, kita analisis dari grafik hubungan V terhadap T pada GLB. Kita lihat bahwa kecepatan pada tiap sekon atau tiap waktu ini sama. Sehingga dilihat dari grafik VT menunjukkan bahwa besaran kecepatan bernilai tetap. Pertanyaan nomor 8. Rumuskan secara matematis luas daerah di bawah kurva. Kita dapatkan dari grafik hubungan VT, rumus perpindahan atau S sama dengan V dikali T. Lanjut, pertanyaan yang ke-9. Apa kesimpulan dari kegiatan tersebut? Yang pertama, kecepatan pada GLB. Kecepatan pada GLB selalu konstan. Lalu, penurunan rumus perpindahan. Penurunan rumus perpindahan kita dapat dari luas kurva. Sehingga S sama dengan V dikali T. Lalu yang ke-C, hubungan antara perpindahan dan luas. Luasan pada grafik VT menyatakan perpindahan benda dengan hubungan S sama dengan V dikali T. Kesimpulan pada percobaan GLB. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, kita akan menganalisis data hasil percobaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di soal yang pertama, samakah selang waktu yang diperlukan untuk menempuh setiap potongan pita? Nah, untuk memudahkan dalam menjawab soal seperti ini, kita dapat menggunakan tabel. Dalam soal diketahui bahwa waktunya 0,2 sampai dengan 1 detik. Nah, di sini kita mengurangi waktu 0,2 detik dengan waktu ketika benda akan bergerak atau 0 detik sehingga diperoleh waktu 0,2 detik. Di sini selanjutnya 0,4 dikurangi dengan waktu sebelumnya yaitu 0,2 detik sehingga dihasilkan 0,2 detik selang waktunya. Begitupun setelahnya sehingga di sini didapat hasil selang waktunya sama yaitu sebesar 0,2 detik. Selanjutnya, samakah panjang setiap potongan pita? Nah, di sini sebelum kita memperoleh jarak, kita sudah mengetahui panjang pita yang diukur dengan menggunakan penggaris. Di sini diperoleh hasil yang berbeda-beda. Jadi di potongan yang pertama diperoleh panjang 0,042 cm, 0,042 meter. Lalu di potongan yang kedua diperoleh panjang 0,058 meter. Nah, selanjutnya diperoleh data hasil yang berbeda-beda. Lalu untuk soal yang ketiga, buatlah kurva dengan menghubungkan titik-titik pada puncak masing-masing potongan kertas. Jadi setelah bagian-bagian pita ini kita beri nomor, kita tempel di kertas milimeter blok. Lalu di puncak dari pita-pita ini kita tarik garis yang menghubungkan antar titik sehingga secara umum diperoleh grafik gerak lurus berubah beraturan hubungan antar V dan T seperti ini. Jadi grafiknya berbentuk miring ke atas. Di sini tidak mulai dari nol karena ketika benda mulai bergerak dia memiliki kecepatan tertentu. Lalu bagaimana bentuk kurva yang dihasilkan? Dari grafik ini terlihat bahwa bentuk grafik hubungan antara kecepatan atau V dan waktu atau T berbentuk garis lurus miring ke atas yang melalui titik asal koordinatnya ini. Lalu jelaskan artifisis dari grafik tersebut.
Dari grafik hubungan antara kecepatan dan waktu menunjukkan bahwa grafiknya berbentuk lurus miring ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda pada gerak lurus berubah beraturan semakin meningkat setiap selang waktu tertentu. Jadi ini dari pembacanya dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan, kecepatan benda semakin meningkat atau semakin besar. Lalu untuk soal nomor 6, jika perpindahan tiap selang waktu atau ini membacanya delta T adalah kecepatan, menyatakan besaran apakah sum vertikal kurva. Nah, di arah vertikal ini menyatakan besaran kecepatan. Lalu bagaimana bila besaran tersebut berubah atau konstan? Nah, jadi besaran tersebut nilainya dapat diketahui dari tabel ini. Perubahan kecepatannya kita mengurangi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Di sini yang akhirnya 0,201 meter. Kecepatan awalnya berapa? 0 ketika benda mulai bergerak, sehingga diperoleh perubahan kecepatannya 0,201 meter per detik. Lalu untuk waktu yang 0,4 detik, kita kurangi kecepatan 0,25 meter per detik dikurangi dengan kecepatan sebelumnya, kecepatan di waktu sebelumnya, sehingga diperoleh perubahan kecepatannya sebesar 0,049 meter per detik. Begitupun seterusnya. Nah, dari hasil percobaan ini, secara rata-rata nilai perubahan kecepatannya itu berubah secara beraturan. Nah, kenapa kok ini perubahan kecepatannya 0,201 tidak mirip seperti perubahan kecepatan selanjutnya? Karena ini merupakan kecepatan awal benda ketika dia mulai bergerak. Nah, data seperti ini sering dalam percobaan karena biasanya ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan data yang diperoleh tidak terlalu bagus, tetapi secara keseluruhan di sini secara rata-rata nilainya berubah secara beraturan. Lalu untuk nomor 8, rumuskan secara matematis luas daerah di bawah kurva. Dari hasil percobaan diperoleh kurva seperti ini. Nah, jika kita gambar, kita memperoleh grafik secara keseluruhan seperti ini. Nah, dari sini kita akan memperoleh sebuah persamaan matematis. Di sini VT atau kecepatan benda di waktu tertentu diperoleh dengan menambahkan V0 kecepatan awal, yaitu dari grafik ini dijumlahkan dengan grafik selanjutnya, yaitu AT, sehingga VT sama dengan V0 tambah AT. Lalu untuk menyatakan secara semuanya ini, luasan VT itu menyatakan jarak tempuh, sehingga diperoleh S atau jarak pada waktu tertentu sama dengan V0 dikali T. Pada bagian yang pertama berbentuk persegi panjang ini. Jadi di sini seperti rumus persegi panjang, panjang dikali lebar. Di sini panjangnya yaitu T dikali lebarnya yaitu V0. Kita jumlahkan dengan luasan bangun setelahnya, yaitu bangun segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita kalikan setengah kali alas kali tinggi. T ini sebagai tingginya dikali T dikali ini alasnya yaitu AT. Sehingga diperoleh rumusannya S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat. Lalu apa kesimpulan dari kegiatan tersebut? Tentang yang pertama, kecepatan pada GLBB. Pada GLBB kecepatannya itu bertambah beraturan setiap selang waktu tertentu. Lalu untuk penurunan rumus perpindahan, ini seperti soal nomor 8, saya jelaskan sebelumnya. Lalu bagaimana hubungan antara perpindahan dan luas? Jadi luasan daerah di bawah kurva ini itu menunjukkan besar perpindahan yang dialami oleh benda. Lalu apa kesimpulan percobaan GLBB? Secara keseluruhan kesimpulannya yaitu GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap satuan waktu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.